kasih? Sekali lagi salam. Puji Tuhan ya. Kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan, dan kalau kita boleh beribadah saat ini itu semua juga karena kebaikan Tuhan. Kita mulai saja ibadah kita. Tanggal 1 pujian, banyak yang kau berbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di
setiamu di dalam hidupku. Ku Haleluya, haleluya. Bapa surgawi yang kekal dan rahmani, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra, selamat pagi Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan-Mu selama-lamanya bagi Bapa di surga. Kesempatan yang baik dan indah pada pagi hari ini, Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan yang baik. Kami hendak menyembah, kami memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan lewat ibadah raya pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah membimbing setiap langkah kami untuk datang ke rumah Tuhan di sini. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada kami berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, sandang dan pangan. Semuanya itu Tuhan limpahkan kepada kami. Dan kami setiap hari, setiap saat, kami menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan pada minggu ini, pagi ini, Tuhan sudah membimbing kami, di mana kami saat ini beribadah dengan tidak mensia-siakan waktu. Kami menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini mereka masih di tengah perjalanan, atau mungkin mereka sedang bersiap-siap untuk datang ke tempat di mana Tuhan saat ini akan berfirman. Kami bersyukur Tuhan, seberapa banyak yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati setiap iman percaya kami yang kami pelihara. Itu semata-mata oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam segala hal. Oleh sebab itu pimpin dan bimbinglah kami pada pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa siap
untuk menerima mendengar akan sabda-Mu. Namun sebelum kami menikmati akan firman-Mu terlebih dahulu Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Ampunilah segala perilaku perbuatan pelanggaran kami. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Bahkan Tuhan bungkus tutup selimuti tubuh kami oleh darah kuasa Kristus, agar supaya kami senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran dan Dia mendengar sabda Tuhan untuk menuju keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memimpin kebaktian pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengar dan menerima. Terpujilah kebesaran dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk saudaraku. Benar sekali ya, kita harus banyak-banyak bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kasih-Nya tak pernah berkesudahan untuk kita. Untuk itu kita angkat satu pujian masuk gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi beserta agungkan Dia. Pujian yang tak terhadap, musik dan tarian, semua makhluk di bumi dengan berbakti naikkan pujian. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji yang cepat sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi disuka dengan seperti naikkan pujian. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Benar sekali ya, Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Untuk itu janganlah khawatir, selalu andalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah diam, apalagi dalam keadaan kita susah. Terlebih kalau kita mau intim dengan Tuhan, pasti Tuhan akan mendengar semua. Kita akan pujian kembali. Jangan kamu khawatir. Bangkit berdiri saudara ya, biar lebih semangat lagi. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang yang hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan
Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum makan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga. Bapa di surga memelihara. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Benar sekali ya, Tuhan selalu memelihara kita untuk anak-anaknya yang mau mengandalkan Tuhan. Terbukti dengan saya saat ini benar-benar Tuhan pelihara, baik dari kesehatan saya yang sebelumnya selalu sakit, dikit-dikit sakit ya. Tapi puji Tuhan di saat pandemik ini justru saya dikasih kekuatan. Saya hanya suka bertanya, Tuhan, andaikan saya yang dikasih sakit bagaimana? Sedangkan saya sebagai ibaratnya tulang punggung dalam keluarga. Tapi sekali lagi sungguh luar biasa ya. Selama pandemi ini Tuhan benar-benar kasih kekuatan. Seringkali mah ada khawatir ya, katanya akan menyerangnya yang memiliki penyakit bawaan. Dan sedangkan saya dalam setiap hari bertemu bisa sampai 50 orang bahkan lebih. Tapi sungguh luar biasa. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan perisaikan tubuh saya hingga sampai saat ini boleh sehat. Terima kasih. Untuk itu kita Ya Tuhan sudah lapangkan saya 1 tahun lagi mencapai 74. Puji Tuhan. Saya juga bersyukur bisa melewati 73 tahun 73 umur 73 sampai saat ini saya diberi lagi umur panjang, dikasih 1 tahun lagi saya sudah makan. Ya, saya juga udah lemah, udah nggak kuat gitu, tapi saya masih bisa gitu. Tuhan beri saya kekuatan, beri kesehatan gitu. Terus si Pilemon, kalau saya lupa teh dasar udah kolot. Jangan siapa bilang masih muda, udah tua. Ya kan, Oma cenah nanti ulang tahun mau dibeliin apa? Nggak usah. Asal doain aja Oma, biar sehat selalu bisa ngurus kamu. Enggak, kamu kan belum bekerja, kan ada uang tabungan. Kan saya suka ngulak tangannya, bisa beliin bumbu, dibeliin blender, kasih kado blender, dibuka teh gitu. Ya bersyukurlah, ya masih bisa perhatian sama saya gitu, ya peduli sama saya gitu, ada kasih sayangnya gitu. Ya kapan lagi cenah aku ngasih ke Oma cenah, belum tentu tahun depan bisa ketemu Oma lagi. Ya terima kasihlah Tuhan sudah beri saya kesehatan. Saya bersyukur pisan sama Tuhan masih bisa ibadah gitu ya. Saya senang sekali bisa ibadah. Tapi kalau orang lain katanya bilangnya gerejanya kalau umur 50 udah nggak bisa ibadah. Aduh, saya bersyukur udah 74 saya bisa ibadah gitu. Ya bersyukur sama Tuhan itu memang pujian itu, Tuhan itu memang baik, sangat baik. Nah, terima kasih. Terima kasih dari kesaksiannya. Benar sekali ya, saya salut dengan iman Ibu Lili ya. Dia nggak mengenal usia, walaupun katanya menurut protokol harus di bawah 50 baru boleh beribadah, tapi Tuhan benar-benar kasih iman yang kuat kepada Ibu Lili ya, walaupun udah 70 tahun tidak mengenal. Karena kita mau intim ke Tuhan, pasti Tuhan nggak akan diam ya. Makanya saya sering kali benar banyak yang bilang, ke gereja takut, tapi ke mall kemana kayak mertua kemarin sampai ke Pangandaran nggak itu. Kata saya, kok bener ya, aneh ya. Makanya puji Tuhan kalau kita masih boleh ada masih kerinduan ya mau datang ibadah, nggak usah mikirin pandemik. Tuhan juga pasti pelihara lah bagi anak-anaknya yang percaya. Amin. Untuk itu kita masuk bawa persembahan satu pujian, jangan lelah.
tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bergelombang timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Terima kasih saudaraku untuk persembahannya. Tuhan memberkati kita semua. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, angkat satu pujian karena Bapakku yang sungguh baik ya, selalu memimpin kita. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku, kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Bapa yang baik. Kaulah Bapakku, kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sekali lagi, kaulah Bapakku, kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap hari, selalu baru bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap hari, selalu baru bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap hari, selalu baru bagiku.
kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Dengar doa firman pada Ibu Hana. Ibu Hana berdoa. Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Siang hari ini kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami. Kau selalu memelihara, melindungi kami Tuhan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Tiba saatnya Tuhan, kami butuh akan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Kau akan urapi, sampaikan keinginan dan kehendak hati-Mu kepada kami semua Tuhan. Tuhan, biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Selalu menjadi penolong di saat kami susah, di saat kami bingung Tuhan. Firman-Mu yang akan menolong kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya semua kita diberkati kekuatan kesehatan kita dengan hal yang baik. Puji Tuhan. Tidak berlama, sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Sudah? Saudara baca dalam hati, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Silakan duduk ya. Saudara, tema dari Injil Matius pasal 11 ini ya, ajakan juru selamat, undangan dari juru selamat buat kita semua ya. Undangannya ini saudara berlaku khusus untuk mereka yang mengalami dua hal. Yang pertama apa? Yang letih lesu, dan yang kedua adalah yang berbeban berat ya. Saudara, saya berdoa Tuhan, kalau Tuhan izinkan Natal kita bisa, Desember kita bisa rayakan Natal dengan hal yang luar biasa ya. Itu hal yang indah untuk kita boleh memperingati ya. Saya kadang mikir, kenapa Natal itu selalu di penghujung tahun ya. Ternyata supaya kita boleh mengerti kalau kita bisa hidup sampai di penghujung tahun, itu karena anugerah Tuhan yang akan membawa kita di tahun yang baru ya. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, marilah, ini ajakan undangan Tuhan Yesus kepada kita yang berletih lesu dan yang berbeban berat.
Tuhan akan memberkati kita dengan apa? Kelegaan. Terjemahan bahasa Indonesia lama, ya, Indonesia lama, Tuhan akan memberkati kita dengan sentosa. King James Version berkata, ya, Tuhan akan memberi istirahat. Ya. Kalau saudara naik kendaraan umum, naik bis, ya, sebelum sampai tempat tujuan dia akan berhenti di tempat beristirahat. Untuk apa saudara? Saudara turun, saudara merenggangkan, ya, tubuh yang sudah kaku, mungkin sudah diam berapa jam, ya. Hal yang baik saudara. Itu gunanya tempat peristirahatan. Nah, Tuhan Yesus mengundang, ya, mereka yang berletih lesu dan berbeban berat. Pertanyaannya, siapa yang ingin diberkati dengan kelegaan? Siapa yang ingin diberkati dengan tempat yang istirahat yang Tuhan sediakan? Ya. Mari, kuncinya cuma satu, datang kepada Tuhan. Siapa yang hari ini, pagi ini yang merasa berletih lesu, lemah tak berdaya, berbeban berat, ya. Nggak cukup saudara pergi ke apotek, saya pegel-pegel badan, pergi ke toko jamu, aduh badan apa ya, jamu apa yang supaya bisa badan kuat, badan enak, ya. Ada saudara, ya. Itu cuma sementara. Tapi ketika kita datang merespon undangan Tuhan, maka berdampak dengan berkat yang luar biasa. Ya. Siapa yang hari ini mengalami, aduh sudah nggak tahu mau bikin apa, sudah capek dengan keadaan, dengan kondisi saat ini, ya. Sudah nggak tahu mau berbuat apa. Sepertinya beban itu ditaruh kepada kita semua. Sepertinya sesuatu itu diletakkan kepada kita semua. Nggak ada yang bisa menolong kita. Padahal undangan Tuhan sudah dilemparkan bagi kita. Ada orang mungkin bilang, aduh enggak saya nggak mau repotin Tuhan Yesus. Justru Tuhan senang kita boleh datang kepada Dia. Amin. Ya. Kalau saudara datang lagi, saya udah datang kepada orang itu, nanti ditolong. Saya nggak mau bikin repot orang. Itu bisa. Tapi Tuhan senang karena kita adalah umat pilihan Allah. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita berhak datang kepada Tuhan karena kita punya Bapa yang baik. Amin. Luar biasa. Saudara, sekali lagi, mungkin engkau sedang mengalami masalah keuangan, keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, ya. Usaha yang mulai tidak lagi baik dengan kondisi saat ini, tidak tahu mau bikin apa, sehingga mengganggu pikiran saudara. Timbul ketakutan, timbul kekhawatiran yang menyebabkan terjadinya apa? Kepada tubuh kita. Betul ya? Ketika kita mulai rasa kekhawatiran, ketakutan, itu merespon tubuh kita, saudara. Akibatnya apa? Yang keluar bukan hal-hal yang baik, malah yang negatif yang membuat kepada tubuh kita ini. Kayaknya saya senang kalau ada kesempatan, saudara, kalau kita bisa jemaat bisa merayakan satu ibadah di tempat lain. Betul ya? Karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk kita bisa pergi, ya, refreshing, ya. Entah itu waktu kita biasa bikin di Paskah atau Natal, ya, kegiatan liburan, ya. Untuk apa? Refreshing, ya. Saya ingat Ibu Lili bilang, aduh pengennya seminggu. Saya bilang, ya kalau seminggu biayanya luar biasa, ya. Buat apa? Mau lupain dulu, pengen jalan-jalan dulu, refreshing, ya. Betul saudara, ya. Kalau ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kondisi badan saudara, Yesus mengundang saudara yang berletih lesu, yang berbeban berat, maka kau akan diberkati dengan kelegaan yang dari Tuhan. Amin. Saudara, saya mencatat begini saudara, ya.
setiap orang merespon undangan Yesus itu berbeda-beda. Ada yang merespon cepat, ada yang merespon maju mundur, ada yang merespon juga nggak mau. Tadi saya katakan nggak mau menyusahkan Tuhan Yesus. Justru ketika respon kita baik mau menerima undangan Tuhan Yesus, maka dampak bahkan dalam kehidupan kita diberkati dengan kelegaan yang luar biasa. Bagaimana yang tidak merespon, maka dampak dalam kehidupannya akan semakin sulit, akan semakin sukar, akan semakin bertambah-tambah, bebannya semakin bertambah lagi dalam kehidupannya. Bebannya akan semakin menumpuk dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus ini ajarkan undangan Yesus supaya setiap kita yang berletih lesu, yang berbeban berat bisa datang kepada Tuhan. Ya. Betul saudara. Ya, seringkali ya, kalau kita tidak merespon firman Tuhan, undangan Tuhan Yesus, ya, dengan firman Tuhan ya dengar, tapi untuk melakukannya sangat-sangat sulit. Tapi ketika kita merespon firman Tuhan, maka akan berdampak dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari. Bu Lili saya nggak bisa kasih hadiah, tapi boleh baca satu ayat ya. Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya pasal 46, kitab Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Ya. Ya, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Puji Tuhan. Saya angkat saudara 4B-nya saja. Aku telah melakukannya. Apa yang telah Tuhan lakukan? Tuhan telah menggendong kita sampai putih rambut kita. Saya tanya Ibu Lili ya, rambutnya dicat? Nggak pernah dicat. Saya sudah berapa kali dicat ya, luar biasa saudara. Hati-hati Ibu Lili nggak digendong tak? Oh bukan. Saudara, pertanyaannya mengapa saudara harus memikul sendiri? Mengapa saudara harus menggendong sendiri persoalan beban berat saudara? Padahal Yesus sudah mengundang, mengajak untuk apa? Bawa masalahmu, bawa bebanmu, berikan kepada Yesus. Tuhan akan beri kelegaan padamu. Saudara, ada orang yang bekerja, bangun dari pagi sampai lagi mau tidur saudara, malam bebannya terus melekat kepada dia. Jadi Tuhan bilang, mari datang kepadaku. Aku akan beri kelegaan. Aku akan menanggungmu terus, menggendongmu terus. Aku akan memikul engkau. Amin. Bahkan dalam kitab Mazmur 81 ayat 7 dia bilang begini, aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Mazmur 81 ayat 7 ya. Tuhan telah mengangkat beban kita. Bagi mereka yang mau merespon, mau datang kepada Yesus, untuk mengizinkan Yesus mengangkat beban kita. Sekali lagi saudara, mari merespon undangan Yesus. Mari merespon ajakan Tuhan Yesus. Maka engkau akan mengalami kelegaan yang luar biasa. Engkau, apa yang saya mau katakan saudara ya, ini orang suka bilang, kok umur masih muda ya, tapi muka kok boros, begitu ya. Kenapa? Karena terlalu menanggung beban, terlalu menanggung persoalan sendiri, terlalu menanggung ini tugas saya, ini
ini kewajiban saya. Betul. Tapi mari datang kepada Tuhan. Tuhan mau beri kelegaan yang baik. Tuhan mau memberkati kita dengan keadaan sentosa yang baik, supaya kita tidak capek, supaya kita tidak berletih lesu dalam menghadapi keadaan saat-saat seperti ini, saudara. Ya, banyak orang, saudara, mudah tersinggung dengan kondisi saat ini. Orang mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Betul, saudara. Tapi Yesus datang kepada kita, mau memberkati kita dengan kelegaan, supaya kita datang kepada kita. Mari merespon apa yang Tuhan mau untuk kita datang lakukan. Hanya orang sudah tinggal diam, padahal Tuhan sudah mengajak, membawa kita untuk bisa datang. Dia mau pikul setiap persoalan kita. Dia mau pikul setiap beban berat keadaan kehidupan kita. Ya. Seringkali saudara, banyak yang tinggal diam aja, nggak tahu mau bagaimana. Padahal kita punya Bapa yang baik, kita punya Tuhan yang baik, yang nggak mau biarkan kita berkesusahan. Ingat saudara, sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang apa? Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Amin. Kalau saudara baca ayat di atasnya, saudara, ya, dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29, ya, itu doa Yesus. Ini telah diberikan, kita semua adalah miliknya Tuhan. Kalau kita miliknya Tuhan, kita berhak datang kepada Dia. Jangan sampai Dia berkata, aku datang sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik, domba-dombanya akan dengar setiap panggilannya. Tapi seringkali domba-dombanya tidak mengenal suara gembalanya. Itu berarti tidak merespon, tidak mau menerima ajakan Tuhan. Pada respon Tuhan, ajakan Tuhan untuk memberkati dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, siapa yang berletih lesu, siapa yang berbeban berat, datang kepada Dia, maka Tuhan akan berikan kelegaan kepadamu. Siapa yang lagi capek, gak tahu mau bikin apa, gak tahu mau berbuat apa, datang kepada Yesus. Dia akan berikan hikmat, Dia akan berikan sesuatu untuk kita melangkah di tengah kondisi saat ini, di tengah suatu saat keadaan, suatu kondisi yang tidak baik sekalipun. Tuhan bisa sanggup memberkati kehidupan kita. Ingat Ishak, di masa kelaparan dia menabur, di masa kekeringan dia menabur. Firman Tuhan katakan dia menjadi kaya, bukan menjadi kaya, semakin kaya. Bukan sampai situ, membuat dia semakin lebih kaya dari penguasa yang di mana Ishak tinggal di daerah itu. Saudara pun bisa dengan kondisi saat ini datang kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan berikan sentosa, keadaan yang baik, keadaan yang luar biasa, di mana kita bisa melonjorkan kaki kita istirahat, karena kita punya Bapa yang luar biasa baiknya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berpanjang firman Tuhan. Saya mengajak jemaat yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Kalau engkau sudah capek, gak tahu berbuat apa, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan berikan suatu keadaan yang baik. Di masa yang tidak baik, Tuhan sanggup memberkati dalam kehidupanmu dengan sesuatu yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya rindu kita nyanyi lagu lama, Sujud di Altarnya. Depannya bagaimana? Bila hati terasa berat. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar.
bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Amin. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah yang uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Saudara, baik yang ada di dalam rumah ibadah maupun yang di rumah, ketika engkau sudah lelah, jangan sampai engkau mengambil jalan pintas. Ketika beban semakin menumpuk di punggungmu, semakin menumpuk dalam pikiranmu, jangan sampai kita punya pikiran yang negatif. Mari merespon undangan Yesus. Mari merespon ajakan Tuhan Yesus. Datang kepadanya, bawa bebanmu, bawa persoalanmu. Tuhan akan beri kelegaan. Tuhan akan memberkati kau dengan keadaan yang sentosa, keadaan yang luar biasa, di mana engkau bisa beristirahat, melepaskan, menanggalkan semua, karena Dia sudah pikul semuanya di atas kayu salib. Bukan saja dosa kita, kelemahan kita, bahkan apapun keadaan kondisi saat itu, Tuhan mau memikulnya. Haleluya. Datang kepada Yesus, bawa semua kepada Yesus. Dia mau memberkati engkau dengan kelegaan, dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atas, sujud di atasnya, sujud di atasnya. Amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pertolongan terjadi, pertolongan terjadi saat datang di atasnya. Haleluya, mari kita sembah Dia. Glory Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibu Gembala yang berdoa, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tinggal di tengah-tengah dunia, dunia yang penuh dengan persoalan, dunia yang penuh dengan beban dalam hidup kami. Kami tidak akan lepas dari beban-beban itu. Tapi kami bangga, kami punya Allah yang luar biasa. Kami bangga, kami punya Allah yang dahsyat, yang mampu mengangkat setiap beban itu dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, tolonglah setiap kami, tolonglah setiap jemaat Tuhan. Roh Kudus menolong agar supaya dapat memberikan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Agar jemaat dan kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, kami akan semakin percaya kepada Tuhan ketika kami menaruh beban hidup kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan kami kelegaan. Walaupun beban persoalan terlalu banyak yang dihadapi, tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, kelegaan itu yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kelegaan tidak bisa diberi oleh dunia, tapi kelegaan itu akan diberi oleh Tuhan kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan. Terima kasih, firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah setiap kata firman Tuhan yang sudah kami dengar
baik kami yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, itu benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami praktekkan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pagi hari ini. Berkati kami semua yang hadir pagi hari ini. Berkati kami semua yang ada di rumah, yang menikmati ibadah ini dengan penuh rasa rindu untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberi, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Jangan lelah bekerja di ladang. Kita bawa korban persembahan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Pesan kami saudara, ya, dua, ya, kembali jaga iman saudara, jaga imun saudara dengan mengikuti setiap apa yang sudah pemerintah katakan, ya. Kesehatan saudara sangat mahal. Amin. Amin. Ya. Saudara sehat itu sudah luar biasa, ya. Sudah bisa beraktivitas, bisa bikin apa dengan baik, ya. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini, ya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat berapa jemaat yang berulang tahun, ya. Dari Agustus ini, mulai dari Ibu, ya, Ibu Elin, ya, dari Revel tanggal 1, ya, tanggal 1 Agustus, terus Ibu Elin, baru Ibu Lili Amelia, ya. Tanggal 30 Juli itu Ibu Menani juga, ya. Akhir bulan kemarin tanggal 30 Juli, ya, kita akan berdoa supaya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka semua. Puji Tuhan. Mari undang Ibu Lili ke depan. Kita akan berdoa dalam majelis untuk kami untuk berdoa buat Ibu Lili yang ada. Besar anugerah-Mu melimpah. Puji Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Larut dalam sukacita bersama orang-orang yang Tuhan sudah tambahkan usia. Kami percaya bukan kuat, bukan gagah mereka Tuhan, bukan karena orang yang mereka kasih yang memberkati menolong kehidupan mereka, tapi kami percaya semua karena kasih anugerah Tuhan. Kalau mereka boleh Tuhan tambahkan usia,
1 tahun lagi di masa pandemi COVID-19. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Amelia, kami persemuakan anugerah kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mana mereka ada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat mereka. Biarlah berkat kasih Tuhan yang memberkati mereka secara luar biasa. Maka menambah-nambahkan dengan kekuatan ekstra yang luar biasa. Ini berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kedua belah tangan Tuhan memberkati Ibu Amelia bersama yang lain yang Tuhan sudah tambahkan usia. Kami percaya Tuhan, kekuatan kesehatan yang hanya datang daripada-Mu. Oleh sebab itu biarlah Tuhan anugerahkan menjadi hadiah yang terbaik, hadiah yang luar biasa bagi mereka, agar mereka boleh tetap sehat, bisa kuat, bisa menikmati hari lepas hari dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami percaya tangan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapak, sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Berdoa mengucap syukur karena Tuhan sudah pimpin ibadah kami. Kami percaya Tuhan, pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan akan membuka jalan dalam usaha pekerjaan kehidupan setiap kami Tuhan, dengan hal yang indah dan luar biasa Tuhan. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami, presiden yang ada bersama dengan anggota-anggotanya Tuhan, menteri kabinet yang ada, para dokter perawat yang ada, yang merawat mereka yang mengalami sakit ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kekuatan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan memampukan menolong mereka Tuhan. Vaksin yang sedang diuji coba ini Tuhan, Tuhan tolong. Kalau Tuhan pakai vaksin ini biarlah boleh memberikan kekuatan yang baik mengatasi pandemi ini Tuhan, supaya semua boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Berkati tentara polisi yang ada Tuhan, yang mengamankan negara ini dengan baik Tuhan. Biar kami warga negara Indonesia tetap menjaga iman kami, imun kami sesuai dengan protokol pemerintah kesehatan yang ada, dengan melakukan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong anak-anak kami dalam studi pelajaran mereka, walaupun hanya melalui bukan tatap muka di sekolah, walaupun hanya menghadap HP mereka, bahkan laptop mereka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak mengurangi mereka belajar. Mereka semakin sungguh-sungguh. Mereka Tuhan berkati dengan kepintaran, kepandaian semakin indah, semakin luar biasa dalam mereka belajar. Terima kasih Tuhan, berkati kami sebagai orang tua untuk memenuhi segala kebutuhan keperluan anak kami, bahkan dalam keperluan pekerjaan usaha kami. Tuhan berkati, Tuhan tolong agar bisa memenuhi segala kebutuhan keperluan rumah tangga kami. Tuhan sertai perjalanan jemaat Tuhan yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Biarlah Allah menyertai kami semua sampai kami bisa menikmati hari ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, menolong dalam kehidupan kita hari lepas hari, mulai pagi menjelang siang ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.